Ya. Saya di sini menceritakan dongeng tentang Sang Kuryang yang berasal dari Jawa Barat. Jadi, suatu hari ada kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Sungging. Ia sangat gemar berburu di hutan. Suatu hari, ia kencing membuang air kecil di sebuah hutan dan diwadahi oleh daun. Setelah kencing, tiba-tiba ada babi yang meminumnya. Ternyata air seni itu mengandung sperma dan sehingga babi itu bisa hamil. Setelah beberapa lama, babi itu melahirkan sebuah anak perempuan yang dinamai Dayang Sumbi. Setelah itu babi itu meletakkan bayinya di sebuah batu besar. Sebuah batu besar agar ayahnya itu mengambilnya, dan hal itu tercapai. Tidak lama kemudian Prabu Sungging mengambil bayi itu dan dinamakan Dayang Sumbi. Setelah beberapa lama, Dayang Sumbi menjadi besar dan jelita, cantik jelita. Akhirnya pangeran pangeran dan pangeran dan raja di kerajaan itu gemar melihatnya. Habis itu Dayang suatu hari Dayang Sumbi pergi ke hutan, dan benang yang dibawa tersebut jatuh, dan dia berkata, siapapun yang mengambil benang itu, jika perempuan saya akan menjadikan saudaranya, dan jika laki-laki saya akan menikahi menjadi istri dia. Dan tiba-tiba ada anjing hitam yang mengambil benang itu. Lalu Dayang Sumbi dan anjing tersebut menikah, dan anjing tersebut berwujud orang laki-laki tampan. Setelah menikah beberapa lama, mereka mempunyai anak yang bernama Sang Kuryang. Anjing tersebut bernama Tumang, dan mereka menikah beberapa lama, punya anak bernama Sang Kuryang. Sang Kuryang tersebut anak yang tampan dan berani. Suatu hari Sang Kuryang berburu dan ditemani oleh Tumang. Saat ia berburu untuk mengambil hati rusa untuk ibunya, dia tidak mendapatkannya. Lalu dia kesal karena Tumang tidak mau mengejar rusa. Lalu Sang Kuryang memanah pala Tumang tersebut dan mengambil hatinya untuk dimasak dan untuk ibunya. Namun ibu Sang Kuryang tersebut merasa ada yang ganjal karena si Tumang ditanyakan, ternyata si Tumang hatinya telah diambil oleh Sang Kuryang untuk makan ibunya. Lalu ibunya memukul kepala Sang Kuryang dengan sendok nasi yang mengakibatkan dia luka dan berbekas. Suatu hari Sang Kuryang berjalan menuju hutan dan dia pingsan. Saat dia bangun, di hadapannya ada seorang kakek-kakek bernama Ki Raden. Ia memberitahukan bahwa Sang Kuryang berada di goa tempat semedi Ki Raden tersebut. Lalu Ki Raden mengajarkannya dia sampai hingga dewasa. Namun dia eh, namun dia lupa ingatan,
dan tidak tahu nama aslinya sendiri. Dia menamai dirinya sendiri dengan Jaka. Suatu hari Jaka pergi ke hutan dan bertemu dengan Dayang Sumbing, sehingga Jaka tertarik dengan Dayang Sumbing. Tapi Dayang Sumbing harus ngasih sayembara, yaitu membuat gunung, membuat laut dan perahu. Saat itu perahu tersebut tiba-tiba membuat perahu saat fajar tiba, namun Jaka tersebut tidak dapat mematuhi dan akhirnya Dayang Sumbing menendang perahu tersebut hingga terbalik dan menjadi sekarang Gunung Tangkuban Perahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.